Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiffany Nur Azmi dengan NPM 205060161, Nur Hayati dengan NPM 205060153, Ramadina yaitu saya sendiri dengan NPM 205060133, Widiana dengan NPM 205060137, dan Pelik dengan NPM 205060143. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Sebelum kita membahas kelandasan historis pendidikan, kita tentu harus tahu dulu apa sih pendidikan itu. Nah, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan terjadi sepanjang hidup. Secara khusus, pendidikan sendiri merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di dalam ataupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Jadi, pengertian pendidikan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran ini untuk membekali para peserta didik agar mereka memiliki peran di lingkungan hidup, namun peran mereka itu tepat di masa yang akan datang gitu. Seperti pemerintah mengadakan sekolah SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi itu agar peserta didik dapat memainkan perannya di lingkungan hidup dengan tepat di masa yang akan datang. Nah, yang pertama ada landasan historis pendidikan. Pengertiannya apa sih? Landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia ini merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode-periode tertentu di masa lampau. Sedangkan historis itu apa? Sejarah itu apa? Sejarah atau historis merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sedangkan apa sih pendidikan? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendidikan ini merupakan sebuah proses yang arif, terencana, dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi anak didik dalam mengembangkan potensi mereka untuk mengambil peran di dalam masyarakat ataupun di luar sana yang dapat tepat dia kembangkan di masa yang akan datang. Maka dari itu, maksud dari landasan historis pendidikan sendiri itu merupakan sejarah yang menjelaskan dasar-dasar pendidikan di masa lalu. Nah, dasar-dasar pendidikan di masa lalu ini menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan masa kini. Yang kedua, ada pergerakan zaman pendudukan militerisme Jepang. Nah, di sini ada proses penguasaan Indonesia. Jadi awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia itu apa? Awal mula Jepang menguasai Indonesia itu untuk kepentingan ekonomi dan politik. Karena Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar, menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonomi di negaranya. Jadi bukan untuk mengambil apapun, tetapi tujuan utama Jepang itu untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Aragilika dengan NPM 205060137. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.
Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpontijn atau Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura atau pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pemerintahan militer Jepang. A. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. B. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian, C yaitu pengerahan Romusa. Sebagian besar Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu. D. Eksploitasi alam. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Yang ketiga yaitu sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nur Azmi dengan NPM 205060161. Kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai pendidikan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1969 dan pada masa PJP ke-1 pada tahun 1969 sampai 1993. Materi yang pertama, pendidikan pada masa kemerdekaan sampai Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1969. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab, dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya. Lalu selanjutnya, kita akan membahas pendidikan masa kemerdekaan. Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajahan Belanda ingin menjajah kembali sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik. Lalu yang kedua, ada pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Lalu yang ketiga, pada rentang tahun 1945 sampai rentang tahun 1968, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dari psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Lalu materi selanjutnya yang kedua, yaitu pendidikan pada masa pembangunan jangka panjang atau PJP 1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP dicanangkan mulai
mulai tanggal 1 April 1969, maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dari Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, yang kedua menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut serta mencari alternatif pemecahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya proyek penilaian nasional pendidikan PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud pada tanggal 26 Mei 1969. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1, terdapat beberapa kebijakan yang terus-menerus dikemukakan. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan. Yang keempat, mutu pendidikan. Dan yang kelima, pendidikan kejuruan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nur Hayati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NPM 205060153. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di dalam rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP pertama, ada beberapa rumusan yang harus diperhatikan. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu guru atau tenaga pendidikan. Yang keempat, mutu pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan yang harus diperhatikan. Yang pertama, di sini ada kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang kependidikan. Yang kedua, pengembangan sistem kependidikan yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan terakhir di sini ada pendidikan masa kini, yaitu zaman atau reformasi. Reformasi adalah era menuju perubahan di mana masa ini dilakukan dengan adanya perubahan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Orde Baru. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi merupakan perubahan dengan melihat keperluasan yang akan ada di masa depan. Selama Orde Baru berlangsung, rezim yang berkuasa sangat leluasa melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa adanya yang berani melakukan perlawanan atau pertentangan. Begitu juga dengan Orde Baru. Masa Orde Baru jatuh pada tahun 1998, masyarakat merasa bebas bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya. Masa reformasi ini pada awalnya lebih banyak bersifat mengejar kebebasan tanpa program yang jelas. Sementara itu, ekonomi di Indonesia semakin terpuruk, pengangguran semakin bertambah, demikian juga dengan penduduk miskin. Korupsi semakin hebat dan semakin sulit untuk diberantas. Namun demikian, dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu juga, kesejahteraan tenaga pendidikan perlahan mulai meningkat. Maka dapat kita simpulkan dari sejarah yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda dengan satu dan yang lainnya. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan individu peserta didik. Dalam arti memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Sejarah juga menunjukkan bahwa betapa sulitnya perjuangan mengisi
kemerdekaan dibandingkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Mungkin sekian cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.